Takia, Queen inside you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di sore yang berbahagia ini dalam kajian online persembahan dari Takia. Dan semoga ini salah satu langkah terbaik dari Takia untuk mendapatkan keriduan dan keberkahan dari 18 tahun berkarya. Tentu 18 tahun ini adalah usia yang sedang lagi dewasa-dewasanya. Perjalanan 18 tahun Takia ini tentu ada ujian dan juga ada masa-masa yang harus dijalani dengan segala prosesnya. Dan atas izin Allah, izin kami informasikan kebahagiaan penghargaan internasional yang Alhamdulillah atas izin Allah dan tentu saja dukungan dari Kia Sister. Takia mendapatkan kehormatan sebagai Best Abaya Brand di ajang World Halal Expo Istanbul, Turki di 2024 bulan November. Baik Kia Sister dan Queen Takia, insya Allah Ta'ala di sore yang berbahagia ini, kajian ilmiah kita dengan tajuk Di Balik Lembar Ujian dengan narasumber guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Zahir Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah salah satu pembimbing dari Safar Mulia Travel dan juga tentunya The Hijrah. Beliau lulusan LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, dan juga S2 Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan beliau juga sangat aktif dalam memberikan ilmu di Indonesia ini dan banyaknya tentang muamalah dan juga kewanitaan. Langsung saja kepada Ustaz Abdurrahman Zahir Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Tafadhol masykuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan di balik lembar ujian, yang kita tahu bahwa ujian tidak datang dalam bentuk musibah, tetapi terkadang justru datang dalam bentuk kenyamanan. Kadang bukan air mata, bukan suatu hal yang bikin kita goyah, tapi terkadang justru di dalam hal keseharian yang kita jadikan sebagai momentum untuk berubah. Kadang bukan soal kehilangan yang bikin kita lelah, tapi mempertahankan teman dan seringkali kemudian pencitraan yang membuat kita semakin kosong. Maka ujian tidak selalu berupa hinaan orang, terkadang justru berupa saat semua orang memuji kita. Disitulah Allah ingin tahu siapa yang sebetulnya kita cari dalam kehidupan dunia ini. Ridho siapa yang kita kejar. Maka ada lembaran-lembaran ujian yang telah tertulis, yang Allah gariskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dia adalah bagian daripada keimanan. Allah Ta'ala mengatakan: "Hasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum pernah diuji? Maka ujian bukan tentang kesakitan saja, tapi juga tentang kemewahan yang mengaburkan.
tentang undangan yang datang ketika waktu berzikir, tentang perhiasan yang melalaikan, tentang feed boleh jadi di Instagram, tapi yang membuat kita tidak mengingat kematian, maka ujian tidak selalu pahit terkadang. Kadang dia datang berbentuk suatu hal yang manis, menggoda, lembut, dan diam-diam menjauhkan kita. Oleh karenanya para ulama bersepakat bahwa musibah dalam bentuk agama itu lebih parah daripada musibah dalam bentuk dunia. Seandainya seorang tertimpa musibah berupa hilangnya karirnya, pekerjaannya, kecantikannya, kemapanannya dari sisi dunia hilang semuanya, tapi agamanya tetap dipertahankan, dia tetap berada di atas keimanan, di atas sunnah dan Islam, maka dia masih mendapatkan segalanya. Namun bila dia mendapatkan segalanya, tapi agamanya hilang, imannya hilang, Islamnya hilang, sunnahnya hilang, maka dia telah kehilangan segalanya, meskipun dia memiliki semuanya dari perkara-perkara dunia. Dan tatkala Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kesabaran adalah pilar terpenting dalam menghadapi banyak ujian. Banyak di antara kita tidak mengerti definisi kesabaran. Kesabaran dianggap sebagai sebuah kata pasif, yang padahal sabar menurut bahasa Indonesia saja dia adalah kata kerja, bukan kata pasif. Sabara bermakna bersabar, yang bermakna tidak diam, bermakna melakukan aktivitas kebaikan di tengah adanya musibah. Kesabaran itulah yang Nabi SAW mengatakan, wa'alam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa setiap pertolongan datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karabi. Dan ketahuilah kelapangan itu bersama setiap kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan ada bersama kemudahan. Selalu, ini kata kunci dalam kehidupan, bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Sehingga kalau kita menanyakan kapan pertolongan itu datang, maka tinggal jawaban saja. Jawabannya adalah seberapa sabar kita menunggunya, seberapa sabar kita melaluinya. Sebesar kesabaran kita, sebesar itu pula pertolongan Allah akan datang. Sebanyak kesabaran kita, sebanyak itu pula pertolongan Allah akan datang. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ada sebuah konsekuensi yang sudah digariskan, bahwa kemenangan datang bersama kesabaran dan kelapangan datang bersama kesempitan. Artinya setiap ada kita tahu bahwa ada kelapangan, maka dia datang bersama setiap kesempitan, dan setiap kesulitan pasti datang bersama kemudahannya. Dan demikianlah kehidupan. Ada 8 warna kehidupan. Para ulama mengumpulkan dalam satu bait syair, "Thamaniyatun tajri 'ala nasi kullihim, wala budda lil insani yalqa thamaniyah." Ada 8 hal yang selalu mengintai manusia kapanpun manusia berada, di zaman manapun, di tempat manapun. Maka yang pertama adalah sururun wa huznun, kebahagiaan dan kesedihan. Sururun wa huznun, wajtima'un wa furqatun. Kemudian ijtima' perkumpulan, wa furqatun perpisahan. Usrun wa yusrun, thumma saqmun wa afiyah. Kemudahan dan kesulitan, rasa sakit dan rasa sehat. 8 hal ini selalu mengintai kita dimanapun kita berada, dan kita hanya berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Kalau tidak berkumpul maka berpisah, kalau tidak sulit maka mudah, kalau tidak sakit maka sehat, dan kalau tidak bahagia maka sengsara. Kehidupan hanya berputar di 8 keadaan ini saja. Maka ketika kita berada di era semua berlomba tampil, yang padahal ujian terbesar kita adalah menjaga keikhlasan. Ketika orang-orang minta validasi melalui likes-nya, Allah ingin kita minta validasi melalui ibadah-ibadah kita. Maka setiap kita ujiannya berbeda, tantangannya berbeda, lembaran yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Lembaran ujiannya tidak sama. Dan semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin berat pula lembaran ujian yang akan didapatkannya. Maka ketika Allah menguji kita, ketahuilah
ini bukan sebab Allah benci, tapi sebab Allah sayang. Dan kita ingin diperintahkan agar lebih dekat kepadanya. Ujian kita boleh jadi adalah jalan hijrahnya. Dan ketika kita tetap sabar di tengah glamornya dunia, ini bisa jadi menjadi inspirasi bagi muslimah yang lain. Hadirin hadirat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, banyak sekali perintah kita untuk bersabar menghadapi berbagai macam ujian. Lembaran-lembaran ujian datang silih berganti. Dengan orang berbeda, kalau sekarang kita berada di masalah yang satu, besok akan berada di masalah lain. Kalau sekarang konflik dengan orang yang satu, besok konflik dengan orang yang lain. Kalau sekarang kita punya masalah di sektor A, besok berganti di sektor B. Selama nyawa masih berada di kandung jasad, maka sebanyak itu pula kita akan menghadapi ujian-ujian yang ada. Dan Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Jadi hal yang paling menjadi ujian pertama adalah rasa takut. Ketakutan. Takut tidak dipandang, takut tidak dikomentari baik, takut tidak diapresiasi, takut dilupakan, takut. Ketakutan inilah yang menjadi permasalahan utama di zaman sekarang. Bukankah penyakit-penyakit mental disebabkan juga karena rasa takut? Mental illness, mental health, itu semua penyebabnya adalah rasa takut, ketakutan. Bahkan salah satu penyakit ketakutan yang dirasakan oleh orang yang sudah terpapar sosial media adalah ketakutan untuk ketinggalan atau fear of missing out, takut ketinggalan. Dan Allah yang menguji kita untuk ketakutan. Tapi ada solusi di balik itu semua di akhir ayatnya. Yang pertama adalah ketakutan. Ujian berupa ketakutan. Yang kedua adalah wal-ju', ujian kelaparan, ujian ekonomi, ujian himpitan hidup. Dan kita melihat bahwa kondisi ekonomi sekarang kondisi yang tidak baik-baik saja. Teman-teman yang running a business sangat tahu betapa sulitnya untuk mempertahankan OPEX agar tetap seimbang di tengah badai resesi, di tengah tingkat deflasi yang semakin meningkat dan daya beli masyarakat yang sudah mulai menurun dikarenakan masyarakat lebih prefer untuk lebih milih makan buat besok daripada belanja. Maka ketakutan semacam ini yang sudah Allah berikan kepada kita. Waljur. Tapi Allah sedang membuat kita yakin bahwa Tuhan yang memberikan rezeki tatkala lapang, Dia pula yang memberikan rezeki tatkala sempit. Dia yang memberikan rezeki tatkala inflasi, Dia pula yang memberikan rezeki tatkala deflasi. Dia yang memberikan rezeki tatkala ekonomi naik, dan Dia yang memberikan rezeki tatkala ekonomi turun. Dia yang mendatangkan pelanggan, Dia pula yang menjauhkan kita dari pelanggan. Dia yang membuat kita naik pangkat, Dia pula yang menurunkan pangkat kita. Maka ini bagian daripada ujian-ujian yang Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Allah bahkan menggunakan huruf lam di awalnya dan nun taukid di tengahnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sungguh sangat benar-benar. Itu arti daripada ada huruf lam dan nun taukid. Artinya kami sungguh pasti benar-benar akan menguji kalian, begitu kira-kira. Dengan ketakutan, kelaparan, permasalahan mental, permasalahan fisikis, dan permasalahan ekonomi. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Dan sedikit dari harta. وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Begitu pula jiwa. Ketidaklapangan yang membuat kita sering ketakutan. Tabungan kita yang mulai menipis. Maka Allah berikan solusi di balik itu semua. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya solusi dari segala macam peliknya kehidupan adalah sabar. Allah tidak mengatakan sungguh beruntung orang yang cerdas. Sungguh beruntung orang yang IQ tinggi. Sungguh beruntung orang yang hebat dan lihai. Tidak. Tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Apa makna daripada ini semua? Allah tidak salah dalam memilih kata. Allah tidak salah dalam memilih diksi. Allah memilih kata sabar
sebagai solusi pamungkas dari setiap ujian-ujian yang telah dia sebutkan di awal, karena banyak masalah kita selesai dengan sabar. Bukankah dia sendiri yang mengatakan, wasta'in was sabri was salah. Mintalah pertolongan Allah dengan salat. Mintalah, seek for his help. Mintalah pertolongan dengan salat. Sehingga salat dan sabar selalu dikaitkan. Karena ada kesabaran dalam salat dan ada salat dalam kesabaran. Maka seorang yang memilih untuk bersabar tidak bermaksiat, bersabar tetap dalam ketaatan, bersabar untuk tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyalahi takdir, bersabar untuk tidak melukai takdir dengan apa yang kita ucapkan dan kita suudzonkan. Dia bersabar. Wabashir sabirin. Dan begitu pula yang Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut atau di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan di ayat 214. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tidakkah kalian mengira bahwa kalian dapat mudah begitu saja masuk surga sedangkan belum datang ujian sebagaimana orang-orang terdahulu mengalami ujian. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka mendapati kesulitan, penderitaan, wazulzilu, sampai digoncangkan. Para ulama mengatakan kata wazulzilu itu bukan hanya bermakna digetarkan buminya, tapi digetarkan hatinya, diguncangkan hatinya, diguncangkan jiwanya, sampai jiwanya itu guncang. Bayangkan, bukan sekadar bumi yang terguncang, tapi diguncangkan jiwanya, sampai sudah gelagapan, sampai sudah tidak tahu lagi bagaimana solusinya. Wazulzilu, sampai sudah berada di klimaksnya, sampai Allah mengatakan hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul berkata dan orang-orang beriman di antara mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka Allah pun melanjutkan ayatnya, seolah-olah memberikan jawaban langsung dan pasti. Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sehingga tatkala di antara kita mengatakan, kapan saya berakhir dari ujian ini? Kapan saya mendapatkan pertolongan Allah? Kapan saya keluar dari permasalahan ini? Maka jawabannya, lanjutkan saja ayatnya. Lanjutkan saja penggalan ayatnya. Dan penggalan ayat itu mengatakan, ada inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah amatlah dekat. Sedekat dengan kita keyakinannya. Sedekat dengan keyakinan kita kepadanya. Itulah pertolongan Allah akan datang. Datang bersama orang yang tepat. Di saat yang tepat. Karena memang everyone has their own timing. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Setiap orang itu punya penggarisnya masing-masing. Dan tidak bisa dia ukur penggaris dia dengan penggaris orang lain. Dia tahu bahwa apa yang belum dia miliki berarti memang belum saatnya dimiliki. Apa yang belum dia punyai berarti memang belum saatnya dia punyai. Apa yang belum sempat dia jumpai berarti belum layak untuk dijumpai. Bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi bukankah yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui masa depan, masa lalu, dan masa sekarang, ialah yang paling mengetahui tentang kapan timing itu akan tiba. Bukankah waktu itu terus berputar, dan waktu jam setiap tempat berbeda-beda, sebagaimana waktu New York tidak berbeda dengan waktu Mekah. Waktu Mekah berbeda dengan waktu Jakarta. Waktu Jakarta saja berbeda dengan waktu Papua. Setiap tempat memiliki waktunya. Setiap insan memiliki timeline-nya. Dan matahari tidak pernah mendahului rembulan. Begitu pula rembulan tidak pernah mendahului bintang. Setiap bumi yang berputar, maka berputar pula anggota langit lainnya sesuai dengan porosnya masing-masing. Sesuai dengan waktunya masing-masing.
Perputaran bumi terhadap matahari berbeda dengan perputaran Saturnus terhadap matahari. Berbeda pula dengan perputaran Pluto terhadap matahari. Bukankah dari sana saja Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktumu tidak sama dengan waktu mereka dan waktu mereka tidak sama dengan waktumu. Lalu mengapa kau compare waktumu dengan waktu mereka? Timelinemu dengan timeline mereka. Rundownmu dengan rundown mereka. Berbeda. Berbeda. Kita punya rundown yang berbeda, timeline yang berbeda, dan objektif yang berbeda. Meskipun endingnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan orang menuju ke sana, jalannya berbeda-beda. Tentu tetap dalam bingkai Islam dan sunnah, tetapi amalan yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Ada orang yang dibukakan melalui pintu amal sabar, ada orang yang dibukakan melalui pintu amal syukur, ada orang yang dibukakan melalui pintu amal istighfar, ada orang yang dibukakan melalui pintu jihad, ada orang yang dibukakan melalui pintu amal birrul walidain, ada orang yang dibukakan melalui pintu umrohnya, hajinya. Sebagaimana Allah mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal kalian sangat beragam. Sungguh bentuk kebaikan kalian sangatlah beragam. Maka tidak bisa kita samakan antara kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Dan Allah Ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Artinya memang secara defaultnya manusia itu berada dalam perpindahan susah payah. Kesusahan yang satu ke kesusahan yang lainnya. Dan terlihat tatkala kita lahir dari perut ibu kita, kita susah payah. Susah payah yang mengharuskan ibu kita harus bangun setiap malamnya. Susah payah ketika belajar untuk lepas dari ASI. Susah payah ketika harus belajar berjalan. Susah payah ketika harus belajar berdiri, belajar berlari, belajar pelajaran, bahkan belajar hal-hal yang akan kita temukan ketika kita sudah dewasa. Susah payah agar kita mengerti bahwa memang susah payah itu akan hilang ketika di surga. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ma'idah atau surah An-Nisa ayat 104, di mana dirinya mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lam. Kalau kalian merasa kesakitan, mereka pun sama punya rasa kesakitan. Allah sedang mengajarkan kepada kita, kalau sekedar rasa sakit, orang yang tidak punya iman pun mengalami rasa sakit. Kalau sekedar rasa lelah, orang yang tidak memiliki agama pun merasakan rasa lelah. Kalau sekedar merasakan rasa capek, orang yang bermaksiat pun capek. Tapi masalah bukan di lelahnya. Masalah bukan di capeknya. Masalah bukan di burnout-nya. Tapi masalahnya adalah apakah kita berharap apa yang tidak diharapkan mereka. Maka Allah mengatakan, takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang membedakan adalah kalian berharap sedangkan mereka tidak berharap. Kalian mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Apa yang kalian harapkan? Ya, kalian mengharapkan surga. Kalian mengharapkan jannah. Kalian mengharapkan keabadian. Kalian mengharapkan kebahagiaan yang hakiki, tidak dapat didefinisikan kecuali setelah merasakannya. Kebahagiaan yang benar-benar akan kita saksikan ketika kita menginjakkan kaki di tanah surga. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Lagi maha bijaksana. Maka harapan itulah yang menguatkan ujian seorang. Ketika seorang mengalami sepelik-peliknya ujian dalam kehidupan, seberat-beratnya masalah dalam kehidupan, tetapi bila dia masih memiliki secercah harapan, masih memiliki cahaya harapan, maka dia akan merasakan ringannya dalam menghadapi masalah dan bahagia.
Alih-alih mengeluh, malah dia bahagia. Bukankah Nabi Ayub bahagia dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya? Bukankah perasaan tenang yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Gua Thawr, tatkala sahabatnya yang ketakutan justru malah ditenangkan oleh beliau. Padahal orang mau membunuh beliau. Orang mau membunuh beliau semuanya ketika itu. Tapi beliau mampu menenangkan orang yang lebih takut daripada beliau. Dengan mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Karena harapan. Harapan itu pula yang membuat Nabi Musa berada di puncak ketenangannya tatkala semua orang panik. Semua orang gugup ketika berada di ujung persimpangan Laut Merah dan sudah bertemu dengan pasukan yang mengejarnya. Tapi Nabi Musa mengatakan, Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak. Tuhanku ada bersamaku dan dia membimbingku. Dia bukan hanya ada bersamaku, tapi dia menuntunku ke jalan yang benar. Dia membimbingku ke jalan yang lurus. Itulah harapan. Harapanlah yang menjadi penguatnya. Harapanlah yang memperindahnya. Harapanlah yang memperingan masalahnya. Ketika seseorang berada dalam kubangan ujian yang bertubi-tubi, tapi dia masih berharap, ketahuilah harapan itu yang akan menguatkan. Harapan itu yang nantinya akan membuat dia bahagia di kemudian hari. Karena masih ada harapan. Maka di balik lembaran-lembaran ujian tersimpan harapan-harapan yang tersusun rapi bagi mereka yang mau mencarinya. Bagi mereka yang faham harapannya adalah surga. Harapannya adalah pahala. Mereka mengharap pahala dari lelahnya, mengharap pahala dari sabarnya, mengharap pahala dari musibahnya, mengharap pahala dari tubi-tubian yang menjadikan mereka terpuruk, tapi mereka masih berharap. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah ketika hajinya, ajruki ala qadri nasabik. Sungguh pahalamu berbanding lurus dengan effortmu, berbanding lurus dengan kadar kesulitan yang kau alami, berbanding lurus dengan responmu dalam menghadapi ujian itu. Maka bukan sekadar ujian. Kalau sakit, semua orang pernah merasakan sakit. Kalau lelah, semua orang pernah merasakan lelah. Tapi bagaimana respon kita terhadap kesakitan dan kelelahan itu? Itulah yang menentukan pahala kita. Hadirin hadirat rahmat Allah SWT, lihatlah bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam surah Luqman ayat 17, Allah menukilkan nasihat indah seorang ayah kepada anak yang tahu bahwa anak akan mengalami ujian yang tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Yang tahu bahwa selama masih di dunia, maka kita merasakan ujian yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang sebelum kita. Maka nasihat dari Luqman kepada anaknya yang pertama adalah, Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Wahai nak, tegakkanlah salat. Lihatlah, Luqman Al-Hakim sedang memberikan bekal yang sangat baik kepada anaknya. Tahu bahwa akan ada satu momen di mana dia akan meninggalkan anaknya. Akan ada satu momen di mana dia tidak lagi melihat wajah anaknya, atau anaknya tidak lagi melihat wajah orang tuanya. Akan ada satu momen di mana hanya nama orang tua yang terkenang, hanya foto di handphone mereka yang mereka punya, hanya voice note yang bisa mereka dengar. Tapi kehadiran orang tua tidak lagi dapat mereka saksikan. Maka Luqman memberikan nasihat yang powerful. Nasihat yang bukan sekedar wasiat harta yang tinggalkan. Nasihat berupa salat. Ya bunayya aqimus salat. Wahai nak, tegakkanlah salat. Faham bahwa segala macam problem pada dirimu bila kau selesaikan dengan salat akan terasa mudah dan ringan. Boleh jadi yang jadi problemnya bukan di masalah, tapi di salat kita yang masih berantakan. Boleh jadi problemnya bukan di ujiannya, tapi di salat kita
yang hilang khusyuknya. Boleh jadi problemnya bukan di musibahnya, tapi pada sholat kita yang tidak kita tepat waktu terhadapnya. Maka Luqman bukan hanya mengatakan sholatlah, tapi tegakkanlah sholat. Karena banyak orang sholat, tapi tidak menegakkannya. Tidak menegakkan huruf-hurufnya, tidak menegakkan sunnah-sunnahnya, tidak menegakkan khusyuknya, tidak menegakkan hatinya. Maka Luqman mengatakan, Ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku yang kucintai dan kusayangi, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah kepada kebaikan, ajaklah orang kepada kebaikan, wanha 'anil munkar. Dan laranglah dari kemungkaran. Jauhilah dari kemungkaran. Ajaklah orang untuk menjauhi kemungkaran. Barulah Allah mengatakan wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Urutan daripada nasihat setiap orang-orang soleh dalam Quran, para nabi dan rasul, dan bahkan yang Allah utamakan dari urutan ayat, urutan kata, itu semua bukan datang dari ketidaksengajaan, tapi benar-benar Allah mengurutkan apa yang menjadi pentingnya. Ini menjadi poin bahwa orang yang sudah menegakkan sholat dengan benar, orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan diberi ujian, maka dia butuh bersabar. Dia akan diberi ujian, maka dia butuh bersabar. Makanya Allah mengatakan wasbir ala ma asabak. Sekaligus orang yang telah menegakkan sholat, orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan diberi kemudahan untuk bersabar. Karena ketika Allah menyuruh dan memerintahkan seorang untuk melakukan sesuatu, pasti Allah akan mempermudahnya bila dia melibatkan Allah. Wasbir ala ma asabak. Kemudian barulah Allah mengatakan, Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah. Perkara yang paling pokok dan paling penting. Oleh karenanya para ulama membagi ada 3 tingkatan di dalam menghadapi ujian. Ada 3 tingkatan untuk menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-jaza'. Jaza'. Jim, zai, kemudian ain. Jaza'. Putus asa. Seorang putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak sama sekali berharap kepada pahala. Dia merasa bahwa itu adalah akhir hayat hidupnya. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki harapan. Ini adalah tingkatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karenanya, seseorang ketika menghadapi ujian dan dia putus asa, maka dia telah melakukan pelanggaran besar. Karena Allah Ta'ala mengatakan, La tay'asu min rahmatillah, la taqnutu min ruhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari harapan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar. Sabar bermakna tidak diam. Sabar bermakna aktif. Sabar bermakna tidak mencela. Sabar bermakna tidak menyalahi takdir. Sabar bermakna tidak mengungkapkan kata-kata kotor. Sabar bermakna melakukan ketaatan, itu sabar. Dan ini adalah bare minimum yang wajib dilakukan oleh setiap hamba yang beriman. Yang ketiga adalah ridha. Tingkatan tertinggi dari respon orang ketika menghadapi ujian adalah ridha. Ridha bermakna tidak menyesal, menerima, bahkan bahagia. Dan ini pahalanya sungguh lebih besar. Karena dia sama sekali tidak menyesal akan diberikannya ujian tersebut. Bahkan dia bahagia. Itu adalah bentuk love language yang Allah kepadanya. Dan bukankah Allah ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtala'hum. Sehingga dia faham bahwa itu adalah love language yang Allah. Itu adalah cara Allah dalam mengungkapkan cinta kepadanya. Dia tahu bahwa bila dia ridha, pahalanya bahkan lebih besar dibandingkan tatkala dia tidak menghadapi ujian itu. Sehingga keadaannya ketika menghadapi ujian lebih dia senangi daripada keadaan tidak mendapatkan ujian.
Ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan syukur. Tingkatan syukur ada tingkatan pada rida. Dia menerima bahkan bahagia. Dan ini pahalanya lebih besar. Inilah keadaan yang dirasakan oleh Nabi Ayub ketika mengalami penyakit kulit selama 20 tahun. Inilah keadaan yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika dirinya memilih untuk ridha dengan ujian-ujian yang dihadapi bertubi-tubi. Inilah ujian yang direspon oleh Nabi Ibrahim, ridha ketika diusir oleh ayahnya, ketika dirinya mengemban tugas dan amanah untuk menyembelih anaknya sendiri yang dia minta 86 tahun. Ketika dia dilemparkan ke kobaran api yang panas. Ketika tidak ada satupun yang mendukungnya. Tatkala kebenaran hanya dia yang memegang teguhnya ketika itu. Itu pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. 13 tahun berdakwah di kota kelahirannya. Hanya ada sekitar 150 orang yang masuk Islam. Diusir dari sana. Tidak makan dan minum kecuali hanya daunan dan air saja selama 3 tahun terakhirnya. Dan menghadapi penghinaan dari keluarganya sendiri. Tapi beliau ridha dengan keputusan Allah. Inilah yang menjadikan orang naik level. Orang berada di puncak tertinggi. Yang sampai Nabi SAW mengatakan, Inna asyaddan nasi adaban. Inna asyaddan nas sibalaan al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Summa salihun. Kemudian orang-orang saleh. Summa al-amthal fal-amthal. Dan orang semisal dan semisal. Orang sejenis dan sejenisnya. Orang selevel dan selevelnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara agar kita memahami hakikat daripada lembaran-lembaran ujian. Di balik lembaran ujian, kita bisa lebih ringan dalam menghadapinya. Kita harus yang pertama adalah merenungi ganjaran atas musibah. Kita tahu semua bahwa seorang ketika diberikan rasa demam saja, itu bagian dari rahmat Allah kepadanya. Oleh karenanya, dahulu Nabi SAW juga pernah demam. Dan para sahabat sebagiannya demam. Bahkan orang di kota Madinah itu punya penyakit demam. Makanya sampai sekarang, Madinah itu biasanya jemaah haji dan umroh lebih sakitnya itu di Madinah, bukan di Mekah. Karena Madinah kalau panas lebih panas dibandingkan Mekah, kalau dingin lebih dingin dibanding Mekah. Itu biasanya Madinah demikian. Maka ada penyakit demam di kota Madinah. Meskipun Nabi telah berdoa kepada Allah untuk memindahkannya ke kota Juhfah. Wa nuqul hummaha ila Juhfah. Tetapi artinya, kota Madinah sengaja Allah buat ada penyakit demam di dalamnya, tujuannya agar menambah pahala dan menghilangkan dosa bagi para penduduknya. Karena Allah meridhoi penduduk Madinah. Allah mencintai penduduk Madinah. Bahkan Nabi mendoakan rahmat kepada penduduk Madinah. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Maka kita merenungi kebenaran musibah itu yang pertama. Berhentilah menyalahkan lembaran-lembaran ujian dalam kehidupan. Salahkanlah kita yang tidak mau belajar. Salahkan diri kita yang tidak mau belajar. Seseorang yang tahu bahwa lembaran ujian itu tidak bisa disalahkan. Tapi mengapa kita tidak belajar? Tatkala sudah diberikan waktu tenggang 7 hari, 8 hari, 10 hari, 2 pekan untuk belajar di hari-hari tenang. Sebagian orang malah sibuk untuk bermain game, malah sibuk untuk hangout jalan-jalan. Kemudian ketika di hari hak ujiannya dia tidak tahu sama sekali jawaban apa yang perlu dia jawab dalam lembar ujiannya, lalu dia menyalahkan lembar ujiannya. Jangan pernah salahkan lembar ujian. Salahkanlah kita yang tidak mau belajar. Salahkanlah diri kita yang tidak belajar. Allah sudah berikan tenggat waktu. Selaras dengan apa yang Allah katakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Dalam surah Fatir. Allah mengatakan, bukankah kami telah beri kalian umur? Kami telah beri kalian space. Kami telah berikan kalian ruang untuk belajar. Di ruangan-ruangan Zoom. Di ruangan-ruangan Google Meeting. Di ruangan-ruangan masjid. Di ruangan-ruangan aula. Di ruangan-ruangan tempat-tempat kita belajar.
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kami telah beri kalian waktu, luang. Betapa banyak waktu luang yang kita miliki. Dan dia adalah sesuatu yang akan ditanya oleh Allah. Namun kita tidak mau belajar. Kita tidak mau betul-betul belajar menghadapi ujian. Karena menghadapi ujian butuh ilmu. Seorang bila tidak memiliki ilmu, dia akan kalang kabut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dari segala macam ujian harus kita renungi daripada ganjarannya di sisi Allah taala. Yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mengetahui hikmah di balik lembaran-lembaran ujian, maka dia harus tahu bahwa berarti jatah masalahnya berkurang. Jatah masalahnya berkurang. Karena setiap orang itu memiliki jatah masalah masing-masing. Setiap orang itu memiliki jatah ujiannya masing-masing. Ketika dia berhasil melewati satu, berarti jatah ujiannya berkurang. Sehingga kalau dia berpikir hal yang sama kepada ujian-ujian berikutnya, dia akan merasa bahagia ketika mendapatkan ujian. Alhamdulillah, berarti jatah ujian saya telah berkurang. Alhamdulillah, berarti kuota ujian saya telah berkurang. Berarti tinggal sedikit lagi. Kalau tinggal sedikit lagi, berarti dia akan segera menjemput kematiannya dan dia berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dia berharap untuk melihat wajah Tuhannya di surga kelak. Itulah yang diharapkan dari setiap harapan yang dia lalui. Maka tatkala seseorang mendapatkan himpitan dan ujian, dia berharap ada pahala di balik itu. Kemudian hadirin, hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hikmah di balik ujian adalah untuk menghilangkan penyakit hati. Penyakit hati. Maka ada ungkapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terkadang Allah memberikan kepada kita penyakit fisik untuk menghilangkan penyakit hati. Terkadang Allah memberikan kepada kita penyakit fisik untuk menghilangkan penyakit hati. Maka seseorang ketika sedang sakit, sedang demam, sedang jerawatan, sedang apa lagi? Sedang mengalami rasa sakit apapun, itu cara Allah untuk menghilangkan penyakit hati kita sedikit demi sedikit. Kita jadi hilang perasaan ujub, perasaan sombong, perasaan bangga, perasaan wah pada diri kita. Karena tahu bahwa yang kita miliki saat ini pada akhirnya hanya titipan dan bukan kepemilikan atas kita. Kita tidak memiliki ownership sama sekali di dunia ini. Karena semuanya adalah milik Allah. Maka hadirin, hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mendapatkan ujian, maka dia yakin juga bahwa Allah ketika memberikan ujian pasti sepaket dengan solusinya. Sepaket dengan solusinya. Maka lihatlah di balik lembaran-lembaran ujian itu, Allah juga berikan kunci jawabannya. Allah berikan jawaban-jawaban atas ujian-ujian itu, boleh jadi bukan saat itu, tapi di kemudian hari. Dan kita baru mengerti mengapa alasan di balik ujian itu tatkala Allah telah tetapkan pada kita. Kemudian yang keempat adalah agar Allah meningkatkan derajat kita. Para ulama mengatakan terkadang istighfar tidak mampu untuk menaikkan derajat seorang hamba. Maka tatkala istighfar tidak mampu meningkatkan derajat seorang hamba, bukan bukan karena istighfarnya, tapi karena dia lupa atau lalai dalam beristighfar. Maka Allah sengaja kirim ujian kepadanya, sehingga akhirnya dia meningkat tingkatan derajat di surganya, dan ternyata dia mendapatkan surga tertinggi di surga kelak, yang jumlahnya ribuan, sejumlah ayat dalam Quran. Maka berkata seorang penyair, terjun najata walam tastuk masalikah, inna safinata la tajri ala yabas. Kamu menginginkan keselamatan, tapi kamu tidak naik perahunya. Sesungguhnya perahu itu tidak lewat jalan daratan. Artinya, setiap di antara kita yang mau naik level,
harus siap dengan ujiannya. Maka kabar yang kelima adalah karena ujian datang sesuai dengan kadar keimanan, berarti tatkala kita menghadapi ujian, maka berarti kita bersuzon bahwa Allah telah meningkatkan iman kita. Ini yang membahagiakan dari lembaran-lembaran ujian. Dia faham bahwa semakin hari bila semakin berat ujiannya, berarti Allah sedang naikkan level saya. Berarti iman saya bertambah. Karena Allah Ta'ala ketika memberikan ujian kepada seorang hamba, Allah tidak berikan itu untuk menghancurkannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lam yabtalihi liyuhlikah. Allah itu ketika memberikan ujian bukan dalam rangka untuk menghancurkan. Tapi ketika Allah memberikan ujian untuk menguji kita, seberapa sabar kita, seberapa kita menerima, seberapa kuat untuk tidak bermaksiat ketika melewati ujian itu, dan menahan untuk tidak suudzon kepada Allah. Ini hal yang paling sulit. Untuk tidak suudzon itu adalah part paling sulit dalam menghadapi ujian. Karena terkadang yang lahir bukan husnudzon, tapi suudzon. Karena kalau tidak ada ujian, semua bisa klaim. Kalau seandainya tidak ada ujian, semua bisa klaim menjadi orang soleh. Semua bisa klaim sebagai orang bertakwa. Tapi dengan ujian itu kelihatan yang mana yang takwa beneran, yang mana yang takwa bohongan. Yang mana takwa jujur, yang mana takwa dusta. Itulah mengapa dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapa di antara mereka yang dusta imannya. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, perintah kita untuk bersabar juga adalah perintah saling menyabarkan. Sehingga yang keenam poinnya adalah tatkala kita mendapatkan ujian, Allah sengaja agar kita pertemukan dengan orang jujur di sekitar kita. Karena teman itu sejatinya yang datang bukan ketika kita punya banyak uang. Teman sejatinya bukan yang datang ketika kita sedang moodnya bagus. Teman yang datang bukan sejatinya yang dalam kategori have fun saja. Tapi sesungguhnya teman adalah datang ketika datang musibah. Ketika datang ujian. Itulah ujian pertemanan diuji. Dan akhirnya kita menemukan orang yang bisa menjadi peneman kita atau kesabaran kita. Makanya ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan salinglah menyabarkan. Ya. Artinya kesabaran itu harus diraih dengan saling menyabarkan. Warabitu. Warabitu bermakna saling mengkaitkan, saling menguatkan. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah agar kalian beruntung. Oleh karenanya, seseorang ketika mendapatkan ujiannya, dia semakin yakin bahwa berarti dia akan dipertemukan dengan orang yang menyabarkan dia. Dan orang yang bisa menyabarkan kita, orang yang bisa saling menyabarkan itulah orang-orang terbaik yang kita hidupi di bumi ini. Karena tidak semua orang bisa menyabarkan. Tidak semua orang responnya sama ketika mereka melihat kita mendapati ujian. Banyak yang justru mensyukuri. Banyak yang justru mencemooh. Tapi kita akan bertemu dengan mereka yang saling menyabarkan. Dan kita akan bertemu dengan circle yang tepat dengan adanya ujian. Seandainya Nabi SAW tidak mendapatkan ujian berupa pengusiran di kota Makkah, beliau tidak akan bertemu dengan Anas bin Malik. Mungkin beliau tidak akan bertemu dengan Salman Al-Farisi. Mungkin beliau tidak akan bertemu dengan sahabat mulia Abu Hurairah. Beliau tidak akan bertemu dengan orang-orang Ansar, Sa'ad bin Mu'adz. Beliau tidak akan bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Tapi karena ada ujian pengusiran, maka Allah pertemukan Rasulullah SAW dan orang-orang muhajirin bersama orang-orang Ansar. Sehingga dengan adanya ujian, Allah sengaja pertemukan kita dengan orang-orang hebat. Allah sengaja pertemukan kita dengan orang-orang yang juga sama-sama bersabar, sama-sama bertawakal, sama-sama menguatkan dan saling menguatkan. Sehingga banyak hikmah di balik ujian. Baru saya tadi sebutkan hanya berapa saja. Para ulama
sampai menuliskan banyak kitab tentang hikmah di balik ujian. Dan tadi kami sebutkan kurang dari 10. Kemudian ujian yang kita dapatkan yang ketujuh, membuat kita lebih siap menghadapi ujian berikutnya. Seseorang yang hidup selalu dalam keenakan, biasanya akan gelagapan ketika pertama kali menghadapi ujian. Karena dia belum pernah berpengalaman menghadapinya. Tapi bagi mereka yang sudah pernah menghadapinya, bahkan berkali-kali menghadapinya, dia lebih memiliki equipment untuk itu. Dia lebih tahu bagaimana mengandalkannya. Sebagaimana dalam skala bisnis tentunya, seorang direktur perusahaan akan mengerti bagaimana menyelesaikan masalah dalam perusahaannya bila pernah mengalami sebelumnya. Kalau belum pernah mengalami sebelumnya, tidak akan pernah bisa overcome di obstacle, tidak akan pernah tackle di obstacle, tidak akan bisa pernah menyelesaikan permasalahannya. Maka dengan ada ujian, dia lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya. Yang ke-8, dengan adanya ujian, seseorang lebih mengerti arti kehidupan. Arti kehidupan. Karena nikmatnya hidup itu ada pada perjuangan. Seorang baru merasakan nikmatnya kehidupan dengan adanya perjuangan. Kita baru mengetahui nikmatnya sehat ketika sakit. Kita baru mengetahui nikmatnya terang ketika gelap. Kita baru tahu nikmatnya kenyamanan ketika kesusahan. Sehingga Allah berikan rasa syukur kita kepada kenikmatan yang Allah berikan dengan cara diberikan ujian. Dan itulah beberapa hikmah di balik lembaran-lembaran ujian yang sedikit orang menyadarinya. Maka kita dalam hal ini mempelajarinya bukan semata-mata karena kita merasa hebat, merasa siap untuk menghadapi berbagai macam ujian. Tapi pada dasarnya, untuk kita mengerti bahwa segala hal itu butuh ilmu, dan segala hal butuh pertolongan Allah. Maka setiap di antara kita yang mau sukses dalam menghadapi ujian-ujiannya, tenanglah dan ingat-ingatlah, di balik lembaran ujian itu ada hikmah besar yang boleh jadi belum kita mengerti sekarang, tapi kita akan mengerti kemudian. Beberapa saat lagi, ketika Allah telah menerangkan kepada kita bahwa hikmahnya sangat jauh lebih baik dibandingkan tanpa ujian. Karena hikmah itu sengaja Allah taruh di belakang agar kita terlihat benar atau tidak dalam menghadapinya, jujur atau dusta dalam menghadapinya sejak awal kali mendapatkan ujiannya. Barangkali itu demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami harapkan dan persilahkan bagi hadirin hadirat bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz Abdurrahman Zahir Hafizahullah Ta'ala atas pemaparannya perihal sabar di balik lembar ujian. Dan tentu saja kami mengundang Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, para Kia Sister, para Queen yang ingin bertanya kepada Ustadz pada sore yang berbahagia ini. Dan insya Allah, bagi yang bertanya di sore yang berbahagia ini akan mendapatkan himar dari Takia dan voucher dari support kita, yaitu dari Safar Mulia dan Dah Hijrah, potongan umroh, sebesar 500.000 bagi Anda yang ingin bertanya. Dan izinkan kami menginformasikan undangan kepada seluruh Kia Sister untuk hadir di Indonesia Fashion Week 2025 di hari Rabu tanggal 28 Mei sampai dengan hari Ahad 1 Juni 2025 di Jakarta Convention Center. Insya Allah Taki akan hadir membawa koleksi-koleksi terbarunya. Insya Allah Ta'ala. Baik, sudah ada yang ingin bertanya. Silakan di open mic-nya, tidak perlu di open kameranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, izin bertanya sebelumnya. Dengan siapa, Afwan? Ini dengan Faza. Baik. Ya, sebelumnya saya bekerja di perbankan swasta, Ustadz. Sekarang sudah resign hampir 2 tahun. Tapi rasanya masih
banyak rasa bersalah ya Ustadz gitu kan memang saya sudah bekerja hampir dengan 15 tahun di lembaga itu. Bagaimana menurut Ustadz eh, amalan apa yang harus saya lakukan untuk eh, apa namanya meredam rasa merasa bersalah ini gitu ya Ustadz. Baik, terima kasih Jaza Ustazah. ya jazakallah khair. Wah ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Eh, ya, rasa bersalah pada dasarnya bukan aib, itu tanda bahwa hati kita hidup, masih punya sensitivitas iman yang Allah sangat apresiasi itu. Kita sudah hijrah, kita sudah move on, tapi beberapa part of diri kita itu masih kebayang-bayang di masa lalu, dan itu manusiawi. Sebagaimana para sahabat, mereka masih terngiang-ngiang bagaimana perbuatan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah, dan mereka terkadang sering merenungi itu. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab merenungi demikian. Eh, Kemudian sahabat-sahabat seperti Khalid bin Walid merenungi karena tahu bagaimana sebelum masuk Islam juga memerangi Islam. Sahabat-sahabat seperti Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, mereka punya masa lalu, punya masa lalu. Jadi itu suatu hal yang manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa bersalah kita itu merampok harapan kita. Karena Islam itu bukan agama yang stuck di masa lalu. Islam adalah agama yang eh, mengajarkan untuk reborn every day, literally every day, untuk bisa start over again, untuk bisa mulai kembali hal yang menjadi lembaran baru dalam kehidupan kita. Tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah taubat terus-menerus dengan harapan, tentunya bukan bukan tujuan untuk mengingat masa lalu lagi, tapi dengan harapan agar kita memperbaiki diri setiap saat, dan kita tidak percaya diri dengan kita. Maksudnya adalah orang itu tidak terlalu percaya diri dengan akhir hayat hidupnya. Allah mampu saja mencabut keimanan, ya Allah mampu saja mencabut keadaan pada saat ini. Maka dia akhirnya terus-terusan dalam bertobat, dan dia merasa tidak percaya diri dengan dirinya. Sebagaimana doa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhart. Ya Allah, ampunilah atas dosa yang pernah aku lakukan dan atas apa dosa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi istighfar ini adalah kayak semacam swipe up kita untuk refresh jiwa kita, dan jangan tunggu mood kita dapat, tapi harus kita beristighfar terus-terusan. Kemudian tutup dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Jadi tingkatkan kebaikan-kebaikan amal soleh atas diri kita. Yang boleh jadi kita pernah bekerja di sektor yang banyak syubhatnya atau bahkan sektor yang haram, maka juga perbanyak sedekah. Karena salah satu takhallus itu apa artinya ya? Pelepasan terhadap harta haram itu dengan cara bersedekah banyak-banyak. Ya, para ulama mengatakan kalau dulu pernah bekerja di sektor haram dan pernah dapat income atau revenue haram, maka perbanyak sedekah. Ya, sedekah itu membuat tolak bala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula akan menjadi naungan ketika di hari kiamat. Ya, kemudian yang ketiga adalah cara untuk membuat kita agar agar apa namanya agar lebih meaningful hijrah kita adalah dengan mengajarkan orang agar tidak terjebak ke dalam lubang yang sama. Jadi misalkan dulu pernah bekerja di sektor perbankan ribawi, maka kita ajak orang jangan sampai terjebak ke dalam lubang yang sama, atau mengajak orang juga untuk berhenti dari pekerjaannya. Ya, nah, itu salah satu jariah mungkin ya, jariah. Kita menebus masa lalu kita dengan menjadi inspirasi bagi orang lain, dengan sharing pengalaman kita, bukan mengubarkan aib tentunya ya, tapi dalam hal kita mengajak agar orang jangan terjebak ke dalam musibah yang sama. Karena banyak sekali orang itu tergugah karena dengar cerita. Orang tergugah karena inspirasi cerita. Dan kita kepada tetangga kita atau kepada orang yang masih berkutat di lubang yang sama, untuk itu. Dan yang terakhir, kita jalani sisa kehidupan kita dengan takwa, sebagaimana ungkapan dari Fudail bin Iyad, eh, kalau kalian memperbaiki sisa hidup kalian, Allah akan ampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Tapi kalian bila berbuat buruk terhadap sisa hidup kalian, maka Allah akan hukum kalian dengan umur kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi yang menjadi tugas kita di hari-hari ini adalah
bagaimana memiliki ending yang baik, ya, for the rest of our life, supaya bisa menjadi kebaikan, karena menjadi patokan adalah akhir yang baik, bukan awalan yang buruk. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan semoga bermanfaat bagi penanya dan kita semua. Ustaz izin memberikan statement juga Ustaz, sedikit pertanyaan Ustaz. Sabar, bila ada yang mengatakan sabar itu yang paling berat itu bukan bersabar dalam ujian ekonomi, bukan dalam ujian ekonomi, bukan juga saat bersabar dalam ujian fitnah ataupun syahwat. Tapi ujian yang berat adalah dalam ujian agama, bersabar dalam istiqomah. Bagaimana, Ustaz? Ya, benar sekali. Kita tahu di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala mablagh ilmina, wala tuslit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Artinya musibah. Sekarang saya dengar-dengar dari kawan-kawan saya, ada tren di TikTok itu lepas hijab. Benar gak, Kang Reda? Saya nggak tahu. Katanya ada tren, Oh, eh, walau Ustaz, nggak punya ya, TikTok, Ustaz. katanya ada orang-orang sekarang itu memvideokan lepas hijabnya. Subhanallah. Innalillah. Ini fatal sekali, subhanallah. Ini musibah terbesar. Musibah lepas hijab, musibah ketinggalan sholat, musibah meremehkan sholat, musibah tidak peduli lagi dengan kecemburuan terhadap pasangan, musibah ketika membiarkan anak-anak pacaran, musibah itu musibah agama jauh lebih berat dibandingkan musibah berupa harta, berupa syahwat bahkan. Karena seorang yang terjebak di dalam musibah ini, maka dia dia tidak sadar bahwa itu adalah musibah dan itu adalah musibah. Maka istidraj itu adalah musibah yang lebih berat sebenarnya. Karena musibah ketika dia tidak sadar sedang diberikan musibah. Nah, musibah yang membuat dia terlena, akhirnya bertambah kemaksiatannya, bertambah keburukannya, dan itulah yang menjadikan seorang akhirnya baru dihempaskan dengan hukuman berupa neraka. Waliyadzubillah. Maka seseorang ketika ditegur oleh Allah langsung, itu tanda Allah sayang kepada kita. Maka senanglah ketika senang ditegur. Jadilah pribadi muslim yang senang ditegur, senang senang dinasehati, senang untuk dapat pengingat reminder sejak awal. Ya, dan itu bagian daripada hati lembut kita, ya. Kelembutan hati kita adalah senang ketika mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan seseorang agar tidak, apa namanya, tidak diberikan musibah berupa agama, maka mintalah terus perlindungan kepada Allah agar jangan sampai Allah bolak-balikan hati kita kepada keburukan. Ya, dengan mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Karena kita lihat banyak di antara di luar sana orang yang dahulunya istiqamah tapi ternyata kembali kepada masa lalunya, bahkan lebih buruk daripada masa lalunya. Atau sampai pindah agama karena harta, atau sampai meninggalkan kehormatannya demi demi popularitas dan sebagainya. Maka tidak ada di antara kita yang bisa selamat dari ini semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Taib. Izin kita membacakan pertanyaan dari Ibu Indriani, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, bagaimana atau doa apa yang agar kita terhindar dari suudzon terhadap Allah jika ada sesuatu yang tidak nyaman menimpa kita, Ustaz? Ya, em, tentu di antara doa yang disampaikan oleh Allah Taala di dalam dalam Quran, kemudian juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, di antaranya adalah meminta takdir yang baik, sekaligus meminta agar diri kita berpandangan yang baik. Ya, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Allahumma ja'alni arda biqada'ik. Ya Allah, jadikanlah aku ridha terhadap ketetapanmu. Ya. Ataupun doa-doa yang juga ada di dalam surat istikharah kita. Ya, fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Seorang ketika mengatakan, sesungguhnya engkau mengetahui, aku tidak mengetahui, itu bentuk husnudzan kita. Karena lawan dari suudzon adalah husnudzan. Berarti doanya minta husnudzan, ya. Eh, ya Allah, engkau mengetahui tentang diriku, sedangkan aku tidak mengetahui tentang diriku. Ya, itu bagian daripada husnudzan kepada Allah. Kemudian di antara doa zikir pagi petang kita mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Nah, dari situ berarti ada harapan untuk husnudzan kepada Allah. Eh, dan mengulang-ulang kembali ayat, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang menimpa kita
kecuali telah Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Eh, dan hal demikian yang membuat hati kita menjadi tenang dan tidak bersuudzon kepada Allah. Tapi ala kulin di antara doa agar kita bisa menguatkan hati kita agar tidak suudzon kepada Allah adalah doa meminta husnuzan. Ya, di antara tadi doanya adalah agar kita diberikan petunjuk. Allahumma hdini wasaddidni, Allah berikanlah aku petunjuk dan luruskanlah aku. Itu di antara konteks untuk meminta kebaikan-kebaikan dari husnuzan salah satunya, dan juga menghindari daripada suudzon yang menjadi kebalikannya. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kita akan memberikan bagi penanya yang sudah mengangkat tangan. Ibu Fitriana Titis, silakan ingin bertanya di open mic-nya, silakan. Ibu Baik, Fitriana Titis. Baik. jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair untuk semua pemaparannya tadi. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan pencerahan. Kebetulan ini terjadi semuanya di kakak Anda sendiri, yang qadarullah pada saat Lebaran kemarin, hari ketiga Lebaran saat kami semua ada di Bandung, dia mendapati suaminya membawa perempuan lain masuk ke dalam rumahnya, berzina di dalam rumahnya, di dalam kamarnya sendiri. Waktu itu kami langsung kembali ke Jakarta dan saya menemani dia supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, alhamdulillah dia bisa mengkonfirmasi semuanya tidak terjadi keributan yang bermakna. Sejauh ini dia bisa bisa menahan semua rasa sakitnya. Waktu sebelum kejadian ini dia sering sekali bolak-balik psikiater, psikolog, karena tertekan dengan sikap suaminya yang menurut psikolog memang menderita NPD dan dia menjadi korbannya. Tapi pada saat dia menemui kejadian seperti ini, respon dia justru di luar dugaan. Dia bisa menerima semuanya dengan baik dan memaafkan. Dia bilang bahwa dia memaafkan suaminya itu dengan syarat taubat nasuha. Cuma mungkin ya sebagai manusia kan tidak luput dari iman yang naik turun, Ustaz. Suaminya sendiri selama ini bersikap seolah-olah seperti orang soleh. Sholat 5 waktu di masjid, zikir pagi petang, sholat malam, ngaji pagi sore bersama anak-anak. Tapi di balik itu semua ternyata dia melakukan perzinahan yang menurut pengakuannya sudah dilakukan lebih dari 7 tahun terakhir. Jadi mungkin terkadang terselip pikiran apakah kesalehannya ini yang diperlihatkan taubat yang sesungguhnya atau gimmick manipulasi lagi gitu. Ditambah lagi keluarga dari pihak suami juga terus menyalahkannya bahwa itu bukan salah suamimu, itu bukan salah anak kami, itu adalah salahku yang tidak mampu sebagai istri. Nah, kami melihat apakah itu bentuk kesabaran dia ataukah dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Mungkin itu Ustaz yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Subhanallah. Ya, ketika seorang diberikan ujian yang sangat dahsyat berupa pasangannya sendiri melakukan perzinahan, tentu ini bukan suatu hal yang perkara kecil, ini perkara besar, ya, perkara besar. Dan seseorang diminta untuk bertaubat, taubatan nasuha, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan kepada agama dan menjauhi berbagai macam hal yang menjadi potensi akan terjadinya perzinahan. Karena perzinahan ini mulai dari langkah-langkah sederhana, dari kecil, sederhana. Mungkin dari sekadar dia save kontak akhwat di handphonenya, sekadar dia follow akun akhwat di sosmednya, sekadar dia mulai bertemu di kantornya dengan berkholwat atau berikhtilat dan sebagainya. Itu awal-awal dari pintu perzinahan. Makanya guru kami mengatakan tidak ada
hal yang dapat menghindarkan perzinahan kecuali diputus sejak awal. Sehingga kalau nggak diputus sejak awal akan kembali lagi ke maksiat sebelumnya, akan kembali lagi ke maksiat sebelumnya. Sehingga kejujuran dia dalam bertaubat itu dilihat dari keseriusan dia dalam menghapus dan meng-cut off semua wasilah dan perantara menuju perzinahan itu. Ya kalau dia masih save nomornya, masih masih pakai nomor lama bahkan itu sudah akan jadi bumerang sekali dan sewaktu-waktu akan mudah saja bagi dia untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sama. Tetapi memang manusia tidak bisa melihat hati orang. Kita tidak tahu orang motif kesolehannya untuk menutupi eh, kemaksiatan yang sedang dilakukannya atau bukan. Kita tidak bisa menghakimi itu. Karena kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Nabi mengatakan al-hukmu ala zahir. Wallahu yatawalla sarair. Hukum itu dia berhukum kita sesuai dengan apa yang nampak. Adapun yang tidak nampak itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka eh, apa namanya hal yang bisa kita lakukan lagi-lagi adalah eh, dengan melihat keseriusan dia dalam bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Tentu dalam perkara dosa besar, ketika seseorang melihat bahwa tidak ada tanda-tanda taubat, bahkan sudah terang-terangan mengakui bahwa itu sebuah perbuatan kebenaran, tidak mengakui bahwa itu kesalahan, maka Allah alam tidak ada kebaikan untuk melanjutkan pernikahan. Bila tidak ada itikat untuk taubat dan tidak ada itikat untuk menyesal. Karena wanita baik hanya layak bagi laki-laki yang baik juga. Namun bila memang ada indikasi untuk taubat, kemudian menyesal, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan dan memutus perantara-perantara yang akan menuju ke dalam kebinasaan yang lama, maka seseorang masih layak untuk dipertahankan. Tapi lagi-lagi lingkungan yang menurut kami itu keluarga toksik. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berzina tapi yang disalahkan adalah pasangannya. Tentu itu tidak dapat dibenarkan. Dia benar, kita kita semua berintrospeksi, tapi bukan dalam rangka penyalahan. Tidak bisa disalahkan orang orang yang justru menjadi pasangannya justru disalahkan. Ini sangat sangat keliru, sangat keliru. Menyalahkan korban yang menjadi korban daripada perselingkuhan justru disalahkan, ini sangat keliru. Maka perlu dinasihati dalam hal takwa dan tidak perlu didengarkan komentar-komentar yang sedemikian. Ya, disinilah batas kesabaran. Disinilah batas antara sabar dengan menyakiti diri sendiri menjadi tipis terkadang. Maka apa namanya? eh, Saran kami berbanyak untuk minta tolong kepada Allah Ta'ala agar Allah menguatkan perasaan dan hati. Begitu pula agar Allah menjaga suami Anda bila Anda masih ingin untuk mempertahankan. Tapi demikianlah adik-adikku dalam kehidupan rumah tangga, dan Allah telah mengutus para syaitan, tentunya kita tahu, untuk menjadikan penggoda bagi kehidupan rumah tangga agar memisahkan suami dan istrinya. Dan itu adalah biggest achievementnya para iblis, untuk memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Oleh karenanya nasihat kami, eh, perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta kesabaran, minta kekuatan, dan ketika memilih untuk untuk bangkit dan berbenah dalam kondisi di mana ada perubahan dari suami, maka semoga itu menjadi langkah yang terbaik. Namun bila tidak, maka Allah alam, perpisahan ada jalur yang terbaik. Allah alam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya dan semoga diberikan kesabaran terhadap yang tadi penanya dan juga saudaranya. Ustadz, ujian adalah penggugur dosa. Seperti yang kita ketahui, tertusuk duri, rasa lelah adalah penggugur dosa. Namun bila kita hadapinya ujian tersebut dengan sabar. Dan juga kita ketahui sabar innamas sabru inda sadatul ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Bagaimana bila kita tuh menimbulkan rasa sabarnya itu ketika mulai waras, emosinya telah surut, apakah tetap mendapatkan penggugur dosa dan juga keutamaan mendapatkan unlimited pahala? Ya, great question, bagus pertanyaannya. Tetap dapat, tetapi tidak sama dengan pahala pada saat awal. Tentu selama musibah itu masih menimpanya dan dia masih bersabar atasnya, meskipun sudah pas mau sembuh misalkan, dia tetap mendapatkan pahala sabar, tetapi tidak sama dengan pahala sabar tatkala dia mendapatinya.
Tentu kita tahu semua bahwa kesabaran itu dilalui pada saat selama musibah itu masih ada. Selama musibah itu masih ada berarti masih ada pahala sabar di sana. Ya, itulah mengapa pahala sabar adalah pahala yang unlimited karena sabar sangat relevan dengan puasa dan sangat relevan dengan amalan hati. Ya, amalan hati, pemaafan, kemudian kesabaran dan puasa. Tiga, ini amalan yang mendapatkan unlimited virtue dari Allah Taala. Amal soleh yang tidak terbatas ya, karena ganjarannya adalah unlimited. Dan sabar yang paling utama, yang paling berat, yang paling bernilai itu adalah sabar yang terjadi ketika pertama kali menampar hati, menampar musibah. Itulah sabar ketika respon pertama kita ketika jatuh, itu kata au, ah, atau subhanallah. Pada saat kita tertimpa musibah, kita mengatakan, mohon maaf, dengan kata gila, atau dengan kata subhanallah, atau dengan kata innalillah. Nah, itu terlihat, ya, terlihat. Terlihat over, terlihat dari respon pertamanya. The very first respon. Kelihatan dari the very first responnya kelihatan. Dia responnya dengan apa? Kalau kalimat-kalimat adalah kalimat Allah, kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat innalillah, kalimat-kalimat semisal, maka sudah kelihatan bahwa dalam segala perkaranya akan sabar juga. Tapi bila kalimat pertamanya saja dia mengucapkan kalimat nauzubillah sampai mengucapkan kalimat-kalimat hewan di kebun binatang, ya, maka hal demikian sangat tidak layak sekali, ya, untuk bisa nanti melewati berbagai macam ujian yang akan dilaluinya. Maka dia tetap dapat pahala sabar, tapi bukan sabar yang afdal. Jadi sabar pun ada tingkatannya, ada level-levelnya, ada level minimum, ada level maksimum. Dan level maksimum adalah ketika dia sabar di detik pertama. Eh, karena sabar menjadi penggugur bagi dosa, dan sabar adalah pahala yang sangat luas. Dan tentu ketika baru telat sadar, baru sabar, sabarnya baru telat, maka dia perlu introspeksi diri agar sabarnya dipercepat. Sehingga ketika awal pertama kali merespon, dia sudah bisa bersabar dan dia harus melatih karena kesabaran adalah latihan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Waman yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang belajar sabar akan Allah buat menjadi sabar. Allahu a'lam. Oke, Ustadz, terkait masih berhubungan dengan yang tadi Ustadz sampaikan, ketika kita diberikan ujian, apa yang kita lontarkan pertama kali? Terkait dengan hadis, ketika ada seorang yang diuji wafatnya seorang anak, apakah ini menjadi tingkat kesabaran seseorang yang paling afdol ketika dia mendapatkan ujian yang seperti hadis tersebut, anaknya meninggal, yang dia katakan sebelum innalillahi, dia mengatakan alhamdulillah. Wafat seorang anak mengatakan alhamdulillah. Iya, tentu ini eh, dalam konteks dia bukan alhamdulillah anaknya meninggal gitu ya, tetapi dalam konteks dia alhamdulillah karena dia mendapatkan musibah yang dia tahu bahwa dalam musibah itu ada pahala yang begitu besar. Jadi alhamdulillahnya atas atas pahalanya, bukan semata-mata atas meninggalnya. Nah, ini. Anaknya meninggal. Iya, betul. Sebagaimana Nabi SAW pun menangis ketika anaknya meninggal. Ya, tahu bahwa ada kesedihan. Dan beliau mengatakan inna lillahi ma'akhadh, ya, walahu ma'atah, wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Sungguhnya Allah memiliki apa yang dia ambil dan segala hal akan kembali kepadanya. Sehingga sehingga ketika ada seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya, Nabi kan mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Kemudian dia mengatakan bahwa engkau belum pernah merasakan posisi sepertiku. Ya, padahal yang berkata kepadanya adalah orang yang pernah meninggal 6 anaknya. Kita tahu semua dari 7 anak Nabi SAW, beliau pernah merasakan rasanya ditinggal oleh 6 anaknya. Jadi tidak usah mengajari kesabaran kepada Nabi SAW karena beliau adalah orang yang paling sabar di antara kita. Dan ketika beliau menasihati kesabaran, maka wanita ini mengatakan, urusi saja urusanmu sendiri. Fa innaka lam tusib musibati. Kalau kau belum pernah merasakan musibahku. Tapi ternyata beliau mengetahui bahwa itu adalah Nabi SAW, barulah minta maaf. Artinya seorang respon pertama seorang itulah yang menjadi patokan, dan tingkatan respon yang paling tinggi adalah respon syukur, ya, sampai ucapan alhamdulillah itu sudah another level. Sebagaimana Fudail bin Iyad juga ketika anaknya meninggal tidak tidak sama sekali menangis. Ya, tentu para ulama sempat membahas lebih utama mana, Fudail bin Iyad atau Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sempat menangis ketika anak meninggal, tapi Fudail bin Iyad nggak menangis ketika anaknya meninggal. Ya, kata Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, tetap lebih utama Rasulullah, karena Rasulullah ketika menangis, tangisannya adalah rahmat. Ya, sedangkan pahala beliau mencukupi semua. Artinya beliau punya pahala sabar, punya pahala rahmat,
punya pahala tawakal, punya pahala ikhlas banyak, ya. Dan di situ beliau sedang mendapatkan pahala rahmat atas tangisannya. Bahkan tangisan saja bisa berbeda antara satu orang dengan lainnya, meskipun sama sama deras air matanya, tapi beda dari segi pahalanya bila kadar penerimaan dalam hatinya dia lebih menerima dibandingkan yang lainnya. Allah a'lam. Baik. Memuji Allah berharap penggugur dosa yang banyak. Baik, Ustadz, masih terkait dengan ujian hidup, Ustadz. Ada pertanyaan dari Ibu Astrid. Ustadz, bagaimana dengan perasaan hidup yang rasanya lurus-lurus saja? Di satu sisi bersyukur karena mungkin tidak ada ujian yang signifikan, tapi di satu sisi lain khawatir karena bisa jadi iman kita kurang baik karena tidak diuji, Ustadz. Bagaimana dengan perasaan ini, Ustadz? Bagus pertanyaannya, dan lebih baik adalah Anda meyakini itu yang kedua, ya, yaitu khawatir bahwa ini iman kita tidak bertambah. Ya, rasa takut itu yang harus memang kita kita miliki. Khawatir kita tidak bertambah. Berarti yang harus kita tingkatkan adalah bukan bukan coba-coba, oh deh sengaja deh biar banyak ujian aja deh. Kita coba-coba ujian yang satu ke yang lain, bukan. Tapi adalah meningkatkan imannya. Jadi menjadi bahan introspeksi untuk meningkatkan keimanan, jadi bahan introspeksi untuk meningkatkan rasa takwa kepada Allah. Dan tentu kita tahu bahwa orang beriman itu bukan dilihat dari seberapa besar masalahnya saja, tapi dilihat dari seberapa mampu melewatinya ketika badai itu datang. Ya, sebagaimana orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan payung sebelum datangnya hujan. Begitu pula orang yang cerdas dalam konteks keimanan, dia tahu kapan masalah itu akan datang dan dia tahu cara menghadapinya seperti apa dengan bekal-bekal keilmuan. Maka sebelum hujan itu datang, dia telah membekali dengan keilmuan dan dia telah menapaki jalan-jalan setahap demi setahap untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Eh, maka kita juga perlu khawatir bahwa terkadang ketenangan dalam hidup, terkadang saya katakan terkadang itu adalah istidraj, terkadang, ya, tenangnya kita dalam hidup artinya ngerasa kayak nggak ada masalah-masalah aja, kayak anak-anak sehat semua, kayak anak-anak eh nah itu kita khawatir itu istidraj, karena seseorang yang bertambah kenikmatannya tapi tidak bermasalah di dalam hal peningkatan amal, artinya dia dia nggak meningkatkan amalnya, tapi justru justru amalan segitu-gitu saja pada saat dirinya bertambah kenikmatan, maka itu adalah istidraj, ya. Apalagi kalau sama amalnya, apalagi kalau berkurang amalnya, maka kalau tidak bertambah saja ketika bertambah kenikmatan itu istidraj, apalagi kalau amalnya tidak bertambah atau eh, amalnya tidak sama, ada lebih sedikit amalannya, maka itu istidraj, maka kita takut itu istidraj. Yang kedua, eh, di sisi lain kita juga bersyukur. Jadi perasaan dikumpulkan dalam perasaan yang sama tidak masalah. Bersyukur bahwa Allah sedang menjaga kenikmatan kita. Allah sedang mudahkan kita urusan kita. Ya, itulah yang Nabi SAW juga berdoa. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya rasa nikmat. Jadi beliau berdoa. Tapi yang jelas adalah kita harus menggabungkan tadi perasaan khawatir dan perasaan harap. Ya, dan karena khauf dan raja adalah bagian daripada syarat dalam beribadah selain mahabbah. Allah a'lam. Baik, syukran jazakallah khairan atas jawabannya, dan kita kembali akan mempersilahkan kepada Ummu Hana yang telah raise hand untuk membuka mic-nya untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan Ummu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, boleh nggak ya kita kalau berdoa itu minta ujian yang ringan? Boleh nggak ya Ustadz kayak gitu? Misalnya memohon ujian yang ringan, yang mudah gitu. Ya, juga jazakallah khair Ustadz. Oh, ya. Iya, em, boleh atau tidak meminta ujian yang ringan? Ya, apa namanya? Boleh. Mungkin dalam konteks apa ya? Larangan meminta meminta ujian yang berat, gitu ya. Berarti kan kalau ada larangan meminta ujian yang berat, berarti boleh meminta ujian yang ringan kan gitu ya sebenarnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, La tatamannu liqa'al adu. Jangan kalian berharap minta ketemu sama musuh. Ya. Dan di situ karena ada sahabat yang sengaja, ya Allah temukanlah saya dengan musuh besok. Ya Allah temukanlah saya dengan musuh supaya saya bisa penggal kepalanya. Itu itu dilarang sama Nabi. Nabi mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian
Ini dalam hadits Bukhari ya, hadits Bukhari. Jangan kalian minta bertemu sama musuh. Wasallallahu al-afiyah, tapi mintalah kepada Allah keselamatan, terhindar dari ujian berat. Jadi ada kata wasallallahu al-afiyah. Mintalah keselamatan. Mintalah keselamatan. Dahulu ada ulama yang mereka mereka meminta agar mereka diberikan diberikan kesempatan untuk baca Quran yang banyak, tapi lupa bilang bil afiyah, lupa bilang dengan keselamatan. Akhirnya banyak ulama yang menghatamkan Qurannya di penjara. Jadi kata-kata Imam Muhammad, saya berharap memiliki waktu yang banyak dalam baca Quran, tapi saya lupa membaca bil afiyah dengan selamat. Maka Allah takdirkan saya menghatamkan Quran banyaknya di penjara. Nah, artinya minta keselamatan itu penting. Minta keselamatan itu minta afiah itu penting. Jadi afiah dari segala hal ya. Afiah dari kesehatan, afiah dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental, afiah dari ketenangan dan segala hal ya. Dan kita pun meminta afiah ya. Wa'afini kan, wa'afini kan dalam setiap doa tasyahud kita, wa'afini ya. Itu bagian daripada doa kita minta afiah. Kemudian Nabi mengatakan faida laqitumuhum fathbutu. Tapi kalau kalian terpaksa bertemu dengan ujian itu, maka bersabarlah. Artinya di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk minta keselamatan dalam ujian, bukan minta beratkan, ya Allah berikanlah saya ujian yang berat ya Allah. Itu nantangin, dan itu justru dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, syukur jazakallah khairan kepada Ustaz dan juga semoga diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan jawaban yang bermanfaat bagi sang penanya. Ustaz, nampaknya itu pertanyaan terakhir di sore yang berbahagia ini. Mungkin sedikit ikhtitam Ustaz sebelum kita akhirin. Ya, untuk wrap up semua penjelasan di atas, maka kami menyampaikan bahwa kita semua mengalami ujian dan ujian kita beragam. Maka perkuatlah kesabarannya, pelajarilah hikmah-hikmahnya, karena dengan pengetahuan kita terhadap hikmahnya yang bisa kita pelajari, maka akan terasa ringan, akan lebih mudah untuk bersyukur, dan lebih mudah lagi untuk menjadikan ujian-ujian itu sebagai ladang berpahala kita. Dan akhirnya kita akan mudah untuk bahagia, meskipun berada dalam kubangan-kubangan ujian. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar mempertemukan di tempat terbaik, di waktu terbaik, di momen terbaik. Dan semoga Allah terima semua amal ibadah kita, dan Allah permudah kita untuk beramal soleh, dan Allah permudah kita untuk melewati ujian-ujian yang akan kita lewati ke depannya dengan punggung yang kuat, dengan dada yang lebar, dengan kesabaran yang melimpah, dengan rasa syukur yang tidak terbatas. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa Sister Takia dimanapun berada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik ujian yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Zahir hafizahullah taala, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Kia Sisters dan juga yang telah hadir di kajian online Takia ini, dan terkhusus kepada penanya, kepada Ibu Faza, Ibu Indriani, Ibu Fitriana Titis, dan Ibu Astrid Umuhana. Insya Allah nanti akan mendapatkan voucher umroh dan juga pilihan himar Takia. Dan semoga kita menjadi orang yang mampu melewati ujian dengan rasa syukur dan sabar, diiringi dengan istighfar dan mendapatkan pahala unlimited tanpa batas, sehingga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam kajian sore di bulan haram yang berkah ini, di kajian online bersambahan Takia. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takia, Queen inside you.